Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa barokah. Ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, Mas Andika. Oke, lanjut. Jadi, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi bisa jadi hubungan manusia dengan manusia lain atau bisa juga hubungan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Apa saja penyebab kerusakan lingkungan dan dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian melihat video yang sudah Ibu siapkan. Jadi ketika kalian melihat video ini, Ibu harap kalian memahami videonya dan mengidentifikasi di video tersebut itu ada kejadian apa dan apa tanggapan kalian setelah melihat video tersebut. Oke, silakan. Oke, sudah anak-anak? Oke, jadi Ibu mau setelah kalian melihat video tadi, Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi nanti setelah kalian melihat video, nanti Ibu mau kalian memberikan tanggapan kalian terkait video yang sudah anak-anak lihat. Oke, jadi nanti ada kelompok 1 di sebelah kanan Ibu dan ada kelompok 2 yang ada di sebelah kiri Ibu. Sebelum itu, Ibu bagian LKPD terlebih dahulu ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu soalnya agar bisa mengerjakan soalnya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu harap kalian sudah selesai mengerjakan soal dan mempresentasikan di depan teman-teman yang lain. Oke, sudah semua. Oke, Ibu mohon untuk kelompok 2 dulu ya, bisa maju ke depan, presentasikan jawabannya di depan kelompok 1. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sekarang kelompok 2, Ibu persilakan maju ke depan. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah maju semua. Jadi, tadi jawaban dari anak-anak sudah benar semua. Jadi, di dalam video yang Ibu berikan tadi itu ada gambar hutan yang ada di Gunung Bromo itu kebakaran beberapa bulan yang lalu. Nah, itu penyebabnya apa sih? Jadi penyebab dari kebakaran di Gunung Bromo beberapa bulan yang lalu itu disebabkan karena ada remaja yang sedang foto priwet. Anak-anak mengerti foto priwet? Ya, foto sebelum menikah. Jadi fotonya nanti bisa dipajang di undangannya. Itu menggunakan flyer. Jadi flyernya itu tidak sengaja mungkin ya, itu menyebabkan rumput-rumput yang ada di Gunung Bromo itu terbakar. Jadi terjadilah kebakaran yang sangat besar sekali dan tumbuh-tumbuhannya pun mati. Nah, itu adalah salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi tidak jauh dari tempat kita tinggal. Kerusakan lingkungan itu sendiri bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena peristiwa alam, dan yang kedua, karena ulah manusia. Kalau dari video tadi, itu karena ulah manusia ya anak-anak. Oke, jadi di pembelajaran kita kali ini, itu ada hubungannya dengan bidang studi geografi. Geografi itu adalah bidang studi atau ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan hubungan antar ruang bumi. Jadi dalamnya itu kajiannya itu tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, itu salah satunya ya, kebakaran. Lalu apalagi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? Ada apalagi? Ada deforestasi. Itu deforestasi yaitu secara singkatnya yaitu penggundulan hutan. Jadi ada sebuah perusahaan atau proyek menebang hutan dalam skala besar. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di sana itu ditebang dengan
jumlah yang banyak, sehingga biasanya daerah yang digunakan untuk resapan air itu sudah tidak ada lagi karena kerusakan lingkungan yang lain itu juga ada pencemaran air, polusi udara dan lain sebagainya. Lalu di dalam geografi itu ada konsep fakta dan generalisasi. Untuk konsepnya Ibu ambil dua, yaitu integrasi lingkungan manusia dengan lingkungan dan konsep dasar tempat. Jadi di tempat itu seperti ada pegunungan, sungai, pantai dan lain sebagainya. Untuk fakta dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu di daerah pegunungan eh, mata pencariannya mayoritas akan bekerja sebagai petani, biasanya menanam sayur-sayuran dan nanti akan dijual di mengolah dan lain sebagainya. Lalu generalisasinya, hubungan antar keduanya ini adalah manusia ini tergantung manusia ini manusia ini tergantung pada tempat hidupnya. Ketika mereka hidup di pegunungan, jadi mata pencariannya juga yang berhubungan dengan gunung. Jadi mata pencarian mereka yang bisa membuat mereka lebih sejahtera di dalam atau di daerah lingkungan tersebut. Seperti itu. Lalu apa sih dampak dari kerusakan lingkungan ini pada lini sosial? Lalu apa sih dampak dari kerusakan lingkungan ini pada lini sosial maupun ekonomi? Kalau sosial, itu akan membuat kesehatan kita terganggu seperti polusi udara, itu akan membuat kita sesak nafas dan lain sebagainya. Lalu di bidang ekonomi, itu akan membuat sektor pariwisata ini menurun karena ketika sudah banyak sekali kerusakan lingkungan itu akan menyebabkan tidak adanya tempat untuk dijadikan wisata, dan tempat wisatanya itu kan sudah rusak karena hal-hal yang terjadi tadi seperti kebakaran hutan dan lain-lain. Lalu bagaimana solusi yang dapat kita prediksi untuk mencegah ataupun menanggulangi hal tersebut? Salah satunya yaitu kita harus kita bisa daur ulang. Jadi ketika kita beli sesuatu, ketika itu terbuat dari plastik, itu kan bisa didaur ulang kembali menjadi plastik kembali seperti botol, botol minuman, dan lain sebagainya. Juga kita ketika kita ke Indomaret, kita bisa membawa kresek sendiri dari rumah. Jadi tidak adanya penumpukan sampah, jadinya tidak membuat sungai-sungai banjir karena sampah yang kita buang ke sungai ataupun di tempat sampah. Mungkin bisa Ibu cukupkan untuk pemaparan materi kita hari ini. Ucapkan terima kasih dan semoga anak sehat selalu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai ini. Oke, bisa dipersiapkan ketua kelasnya. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.